Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan berkati kehidupan kita, khususnya kerohanian kita, diberkati dengan kebenaran firman Allah sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu jangan gelisah. Kita akan baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saya ulangi lagi ayat firman Tuhan ini, karena ayat firman Tuhan ini begitu jelas memberikan pengertian bagi kita semua. Mazmur 42 ayat 6, firman Tuhan ini berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang menjadi gelisah? Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 6 berkata, yang membuat jiwa tertekan dan gelisah di dalam hidup kita adalah karena khawatir dan takut. Ini adalah dua masalah terbesar yang sering dihadapi oleh manusia yang hidup di dalam dunia ini. Mengapa kita bisa tertekan? Biasanya yang membuat kita tertekan adalah kekhawatiran dan ketakutan. Pada saat tekanan itu datang, kekhawatiran itu muncul, ketakutan yang timbul dari dalam hati kita, itu akan membuat jiwa kita tertekan, bahkan gelisah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau jiwa ini sudah mulai tertekan, maka hidup ini rasanya tidak tenang, ya. Pikiran juga tidak tenang. Mungkin yang biasanya kita mudah untuk tidur, terlelap, tetapi saat jiwa tertekan, kita menjadi sulit untuk tidur. Pada saat jiwa kita tertekan, maka kita tidak bisa berpikir jernih, atau mungkin kita tidak bisa berpikir apa-apa. Rasanya pikiran ini kosong, tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu bagaimana harus menentukan keputusan yang tepat dari setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi yang harus kita selesaikan. Mengapa hal ini terjadi? Karena kehidupan manusia di dalam dunia diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Apa saja yang sering membuat manusia menjadi khawatir dan takut? Firman Tuhan banyak menuliskan bahwa kekhawatiran itu banyak datang dari hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya jasmani. Kalau boleh saya katakan, dari kebutuhan hidup sehari-hari, manusia itu hidup butuh apa sih? Manusia hidup tentu butuh sandang, pangan, papan. Manusia itu hidup butuh makan, butuh minum, butuh kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari. Dan jika kebutuhan hidup sehari-hari ini tidak bisa terpenuhi, tentu akan membuat jiwa ini tidak tenang, bahkan tertekan. Dan inilah yang menyebabkan orang menjadi gelisah. Dan saat hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak menemukan solusinya, maka lama-kelamaan yang timbul adalah perasaan takut. Kekhawatiran yang dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Mengapa ketakutan itu yang muncul? Saat kita berpikir bahwa tidak ada makanan untuk hari ini, tidak ada minuman hari ini, kekhawatiran saja sudah membuat kita menjadi gelisah. Kalau itu dibiarkan, tentu lama-lama ketakutan akan menghantui pikiran kita. Kalau kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, maka kita akan mati. Nah, pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Saat pikiran dikuasai oleh ketakutan, maka jiwa ini sudah tidak normal lagi. Nah, mengapa kita gelisah? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau ingatkan kembali seperti apa yang dituliskan
oleh Raja Daud dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam dirimu? Solusinya dituliskan juga di dalam ayat ini. Berharaplah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan, Raja Daud sudah memberikan satu perintah, satu solusi yang tepat dan tidak ada yang lain, yaitu berharaplah kepada Allah. Saat berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh, saat kita meletakkan atau memberikan atau menyerahkan segala kekuatan dan ketakutan kita kepada Allah, maka kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud menuliskannya dalam Mazmur 42 ayat 6 ini. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Raja Daud dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah penolong. Allah adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Satu ayat lagi kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, malam hari ini jika engkau mengalami gelisah, jika engkau mengalami kekhawatiran dan ketakutan, berharaplah kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya tangan Tuhan yang kuat itu yang mengangkat kita, yang memberi kita kemenangan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Serahkan dengan benar-benar sepenuhnya kita berharap dan percaya kepada Tuhan, maka kasih kuasa Tuhan akan menolong kita, akan menyelamatkan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya akan datang bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya. Puji Tuhan, itulah berkat buat kita semua malam hari ini. Biar malam hari ini kita akan tidur dalam damai sejahtera Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.